Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Arina. Saya bekerja di SMA Negeri 14 Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai guru bimbingan konseling. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 2021 Universitas PGRI Semarang. Pada kali ini saya akan membuat video bimbingan konseling untuk tugas uji kinerja dalam jabatan. Dan ini adalah kartu saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Mangga. Iya, Rifki benar ya? Ya, Bu, oke. Ya. Ini ada tumben nih Rifki. Tumben baru main ke ruang BK. Ada apa ya nak? Bisa ibu bantu? Jadi saya mau konsultasi Bu, tentang nilai rapot saya yang beberapa semester ini menurun gitu. Beberapa semester ini menurun gitu ya. Jadi dari semester berapa nak? Jadi Yang semester kamu awal rasakan? Semester awal. Ya, semester satu. Jadi dari semester 1 kamu menurun. Kemudian mungkin baiklah nanti kamu ceritakan sama ibu ya. Baik, kalau gitu Rifki akan berkonsultasi dengan ibu ya. Iya. Baik, kalau gitu kita buka dulu ya nak ya. Buka dulu dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan Rifki itu bisa bisa dapat terpecahkan masalahnya ya Rifki ya. Baik, ayo mari kita berdoa sesuai kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik, silahkan mungkin Rifki bisa menceritakan ini kok yang ibu lihat kelihatannya wajahnya ini agak sedikit ini ya khawatir ya, khawatir karena nilainya tadi nilai ya. Tapi kan dari nilai itu pasti ada sebabnya ya, ada sebabnya. Rifki itu kalau memang disebabkan oleh sesuatu yang memang perlu kita selesaikan ya, kita cari permasalahannya apa, masalah Rifki gitu ya. Nanti kita cari ujung tombaknya di mana gitu ya nak ya, setuju ya. Nah, mungkin Rifki bisa menceritakan dulu masalah Rifki itu sejak kapan gitu kan? Sejak kapan Rizky itu merasakan masalah ini menjadi rendah ya, prestasi belajar rendah, rapotnya gitu ya. Rapotnya rendah, kemudian penyebabnya apa gitu ya. Biar nanti kita cari formula untuk menyelesaikan masalah kamu gitu ya nak. Oke, baik, silahkan. Jadi karena saya bantu orang tua di pasar, mungkin waktu belajar saya jadi kurang gitu. Ini sejak saya akhir-akhir kelas 9 SMP. Oh, dari kelas SMP. Tapi waktu SMP itu kan kamu dulu belum mengetahui ya, belum mengetahui penyebab masalahnya. Mungkin dulu prestasi belajar kamu nggak terlalu terlihat ya. Tapi waktu kamu masuk ke SMA ini kamu jalur apa nak? Apa jalur zonasi atau jalur SKTM? Mohon maaf, apakah mungkin jalur yang lainnya gitu nak? Saya jalur zonasi. Oh, jalur zonasi. Berarti rumahmu dekat ya dari sekolah ya. Baik. Nah, dari SMP itu kamu kan merasakan itu disebabkan apa nak? Mungkin cerita awalnya bagaimana? Mungkin diceritakan dari awal gitu ya, biar ibu bisa paham masalahnya Rifki itu dari mana penyebabnya. Jadi saya di pasar itu bantu orang tua jualan sayuran. Jualan sayuran. Tapi orang tua kamu sebelumnya bekerja atau memang Bekerja Bu, tapi sempat di PHK. waktu kamu Ya, kelas 9 kira-kira itu. kelas 9 tuh berarti kelas 3 SMP ya nak ya? SMP.
Berarti sekarang sudah kurang lebih 2 tahun ya. Nah, berarti dari sana kamu membantu orang tua dari kelas 9 SMP sampai kelas 2 SMA ya, kelas 11. Nah, ketika kamu di apa membantu orang tua itu nyaman atau ada kendala, Nak? Saya sih nyaman-nyaman aja, Bu. Karena Nyaman-nyaman bantu orang aja. tua supaya meringankan bebannya juga. Baik, kalau begitu gini Nak, baik. Kalau memang Rifki ingin berkonsultasi dengan ibu ya, tapi saat ini Rifki keadaannya baik ya Nak ya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sehat ya? Sehat. Orang tua juga sehat ya Nak ya? Sehat, alhamdulillah. Keluarga, teman-teman dengan kamu nggak ada masalah kan? Sejauh ini Ada belum masalah nggak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti dalam keadaan sehat walafiat kamu ya Nak ya? Dan mudah-mudahan memang selalu sehat ya, apalagi selama COVID ini ya Nak ya. Baik, kalau memang Rifki percayakan ini dengan ibu, sebenarnya memang gini ya Ki, ibu tuh pernah mendengar nama kamu itu di apa ya, diceritakan, dapat cerita dari wali kelas dan juga memang beberapa guru mata pelajaran yang mengajar di kelas gitu ya. Yang ibu dengar itu katanya kurang konsentrasi gitu ya. Iya, benar, Bu. Katanya kurang konsentrasi, kemudian juga suka kadang terlambat gitu ya, suka terlambat. Kemudian juga ibu dengar itu kemarin Rifki itu ada masalah dengan nilai gitu ya. Oh ya, kemarin juga waktu PHBTS nilaimu gimana Nak? Nah, saya cukup menurun. Cukup menurun. Nah, baik. Nah, memang ada beberapa informasi yang ibu dapat tentang kamu, tapi menurut ibu selama Rifki itu bisa menjalankan dengan baik gitu ya, nggak ada masalah. Tapi memang gini Nak, dari yang ibu lihat catatan Rifki itu memang ada beberapa yang lumayan banyak nih keterlambatan ya Nak. Keterlambatan mungkin nanti ada sebabnya ke sana gitu ya. Tapi ibu sebelumnya ingin menyampaikan kepada kamu bahwa konseling individu, ini kan namanya konseling individu ya Nak, itu ada memiliki asas-asas ya Nak, asas kerahasiaan. Dan ibu harapkan nanti kalau memang Rifki mau bercerita kepada ibu gitu, berceritalah semuanya karena ibu memiliki asas kerahasiaan. Jadi kamu bercerita apapun, ibu tidak akan membuka informasi yang Rizky sampaikan kepada ibu yang kamu ceritakan ataupun yang kita nanti bicarakan gitu ya. Jadi nanti Rifki silahkan jangan ditutup ya Nak, jangan ada yang ditutup-tutupin ya. Jangan ada yang ditutup-tutupin karena memang nanti kalau tidak kamu terbuka akhirnya masalah kamu tidak selesai. Baik, kalau begitu tadi udah kamu sampaikan sedikit nih masalah kamu ya, tapi nanti ibu mau mendengar. Baik, berarti udah siap ya Rifki ya, karena dari masalah yang ibu dengar informasi Rifki ini sudah ibu lihat catatannya juga keterlambatan juga banyak, tidak mengerjakan tugas ya, dan ibu dengar memang ada beberapa informasi yang ibu dengar itu Rifki kurang konsentrasi belajar dan nilainya rendah gitu. Dan apa yang kamu khawatirkan nanti ibu mau dengar. Baik, kalau memang kamu sudah siap, coba ceritakan masalah-masalah yang kamu rasakan nih apabila kamu itu kenapa sampai kamu datang ke sini, kemudian pernah juga sampai dipanggil wali kelas, pernah ya Nak ya? Pernah ya? Mungkin mau kali kesiswaan pernah nggak Nak? Ya itu baru wali kelas. Baru ya, baru sebelumnya belum ya. Cuma kalau beberapa kali terlambat mungkin akan bertemu dengan kesiswaan, betul ya? Dan nanti sampai orang tua dipanggil gitu kan. Apalagi nilai belajar sampai rendah ya. Nah, yang kamu takutkan bagaimana? Kalau seandainya nilai belajar rendah itu bagaimana yang kamu takutkan? Saya takutnya sih nggak naik kelas sama nggak lulus sekolah. Nah, itu. Yang kamu takutkan adalah tidak naik kelas dan tidak lulus
tidak lulus. Nah kalau memang artinya itu kan itu yang ketakutan yang kamu rasakan ya nak, ketakutan yang kamu rasakan agar kamu tetap menjadi anak yang menjadi naik kelas lah gitu ya, tetap naik kelas, kemudian juga lulus sekolah gitu ya. Nah kalau memang keinginan kamu atau masalah kamu yang kamu tadi ceritakan, yang kamu takutkan, nah itu kan kamu sudah tahu dong ya yang kamu takutkan apa. Terus masalah kamu udah tahu belum? Nah, sudah Bu. Masalah kamu apa? Masalah kamu tuh? Saya kurang konsentrasi sama kurang membagi waktu aja. Kurang membagi waktu, lebih suka di pasar. Iya, ya lebih baik di pasar. Iya gitu kan, jadi waktunya lebih banyak di pasar dibanding untuk belajar, betul ya? Betul kan, belajar. Nah jadi kalau seperti itu bisa kan, bisa nanti kita cari untuk formula nanti ya, kita cari formulanya untuk Rifki. Nah gini nak, kalau kamu kan udah tahu nih masalahnya, yaitu kamu takut tidak naik kelas gitu kan, penyebabnya adalah karena kamu tidak konsentrasi, sering terlambat, kemudian juga apalagi tadi kurang bisa membagi waktu, kemudian lebih nyaman di pasar gitu ya nak ya. Ya emang sih kalau kamu udah tahu seperti itu gitu kan pencetusnya itu, nah tinggal kamu itu bisa nggak nih, tinggal perilaku kamu yang kita rubah ya, yang harus kamu rubah, bukan kita rubah, perilaku kamu yang kamu harus rubah. Nanti kamu harus tahu situasi dan kondisi. Nah coba ceritakan, kalau kamu ini kan sering terlambat nih nak, kamu itu kegiatannya kamu tuh tiap hari bagaimana? Saya bangun dari jam 3. Jam 3 apa nak? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi kamu sudah bangun. Ya. Oke. Bantu orang tua. Di rumah. Terus sholat subuh. Berangkat ke pasar dulu. Ke pasar lagi. Kamu jam 3 itu bangun untuk bantu orang tua ke pasar atau bantu di rumah nak? Saya bantu di rumah dulu. Bantu di rumah pasar dulu. Berarti kamu tinggal sama bapak dan adik-adik? Ya. Oh gitu. Mohon maaf nih, ibu mendengar kamu itu memang suka ngasuh adik ya? Ya, suka ngasuh adik ya? Karena saya anak pertama dari 5 bersaudara. Oke, baik. Ya sebenarnya sih kalau hal itu bagus ya, memang kamu punya tanggung jawab nih, merasa punya tanggung jawab karena anak pertama gitu ya. Jadi kamu punya tanggung jawab untuk mengasuh adik. Nah kalau kamu itu kan dari subuh kemudian bantu lagi, bantu di pasar. Di pasar sampai jam 6.50. Jam 6.50 sampai jam 7 kurang. Kita masuk jam berapa nak? Jam 6.40. Jam 6.40 sampai 45 menit lah maksimal ya. Berarti kamu masih posisi di pasar ya nak? Iya, di pasar. Subhanallah, berarti luar biasa ini. Dan kamu nyaman-nyaman aja nak? Ya nyaman sih, karena bantu orang tua. Nyaman tapi lupa gitu ya. Nah ketika kamu melihat sampai jam 6.50 itu, kemudian kamu apa yang kamu lakukan? Oh ternyata terlambat gitu, bagaimana? Yang kamu rasakan gimana nak? Ya, ada sih rasa bersalah karena terlambat, tapi ya biasa aja. Biasa aja gitu ya? Waduh Rifki ya. Nah jadi memang ini yang menjadi masalahnya juga, kamu ada lebih nyaman di pasar gitu ya daripada belajar gitu ya, atau mungkin di rumah setelah kamu pulang, misalkan kamu pulang dari pasar jam 6.50 ya Naya? Ya. Jam 6.50 kemudian kegiatan kamu apa nak? Nah, setelah pulang sekolah saya makan siang, pulang ke rumah. Oh jadi nanti jam 6.50 kamu berarti kan kamu mandi segala macam itu kan, siap-siap sekolah gitu, tapi tetap sekolah ya? Sekolah, oke. Ya. Baik Tat. Nanti kita cari formulanya ya, pulang dari pasar jam 6.50, kemudian pulang dari pasar ke rumah jam 6.50 aja udah terlambat ya nak ya? Oke, terus lanjut nak. Setelah pulang sekolah
tadi saya makan siang, terus lanjut jemput adik-adik saya. Jemput adik-adik jam, berarti kalau pulang sekolah itu siang jam 1 ya? Jam 1. Itu pulang jemput adik-adik. Oke. Kalau pagi yang antar adik siapa, Kak? Orang tua saya, ibu. Oh gitu. Oke. Jadi kamu bagi tugas dengan ibu ya? Ya. Jemput adik jam 1 nih ya. Terus nah saat itu setelah pulang sekolah, kamu setelah jemput adik apa kegiatan kamu? Setelah itu saya bantu lagi di pasar. Bantu lagi ke pasar. Habis makan langsung balik lagi ke pasar. Nah jadi yang ngurusin adik itu di rumah adalah ibu. Berarti ibu di rumah, kamu yang bantu ya. Karena memang orang tua juga memiliki ini perintah khusus buat kamu gitu. Enggak. Jadi emang kamu yang mau ya. Saya yang mau. Iya, baik ya. Nah ini kalau seandainya kamu bantu di pasar itu sampai jam berapa? Kadang sampai malam sih. Sampai jam berapa? Jam 11 atau jam berapa? Kadang juga jam 10, jam 11 Jam 10, bisa. jam 11. Jam 10 sampai jam 11 malam. Nah ini luar biasa ini. Jadi mobilitas kamu itu lebih banyak di pasar. Setelah itu kamu pulang. Jam 3 balik lagi nak? Ya, balik lagi. Setiap hari itu? Setiap hari. Luar biasa. Baik nanti apa ya? Kita coba lihat. Ini kan kalau kita lihat nanti apa bisakah kamu bisa bernegosiasi atau berbicara dengan orang tua ya nak ya mengenai tingkah laku atau mungkin kebiasaan kamu yang bisa kamu rubah gitu ya. Karena kalau dilihat dari rentetan waktu yang kamu lakukan ini, ibu rasa ini adalah mobilitas kamu nih tinggi sekali, tapi bukan mobilitas sebagai pelajar ya. Nah nanti kita lihat dulu ya. Nah kalau seandainya baiklah ya, ini kan ibu sudah temukan nih. Nah kita coba lihat ya, kalau memang kamu sudah melihat. Tapi kamu udah tahu ya kamu udah tahu belum nih kesalahan kamu nih? Karena nyaman-nyaman aja tetap selama ini kamu rasakan. Sudah tahu sih Bu, tapi ya, susah merubah. Ya, susah merubah. susah merubah untuk betah belajar di rumah gitu ya. Jadi kalau di pasar yang kamu lakukan selain menjaga toko sayuran itu apa nak? Apa ngobrol atau apa gimana? Ya, kadang juga ngobrol, juga pasukan yang ayah saya dagang itu saya juga yang ngurus. Oh gitu, ya. Semuanya. Jadi malah nah kan selama 2 tahun ini berarti memang usaha bapakmu luas ya berarti sekarang ya. Setelah sudah tidak bekerja gitu ya. Jadi memang kamu membantu orang tua. Jangan-jangan kamu sudah punya toko sendiri nih? Belum. Akan mencoba. Ini sebenarnya kamu tuh sudah punya jiwa entrepreneur ya, jiwa untuk usaha. Tapi nanti bisa kita kembangkan ketika kamu mau ini di kelas 12 ya. Nanti kamu bisa jiwa entrepreneur dan memang jiwa bantu kamu kepada orang tua itu bagus ya. Tapi nanti kita lihat dulu karena memang masalah kamu ini cukup cukup lumayan menanggung resiko. Menurut kamu gimana? Masalah kamu besar nggak kalau seandainya nilai kamu rendah, makin lama makin rendah, kemudian juga keterlambatan tinggi ya kan, konsentrasi tidak mengerjakan tugas gitu. Nanti kalau di-judge gini, Rifki kamu nggak bisa naik kelas, nah itu gimana? Itu kan yang kamu takutkan tadi ya. Takut banget sih. Itu yang kamu takutkan. Tapi kalau kamu itu menurut kamu masalah kamu gimana nak? Masalahnya rendah, sedang atau besar nak? Cukup besar sih Bu. Cukup besar ya. Cukup besar ya menurut kamu ya. Tapi kamu belum bisa merubah. Ya, belum bisa Bu. Kebiasaan kamu ya. Nah ini karena memang sebenarnya sih ini yang sebelumnya kemarin juga ibu mau panggil nih Rifki nih kalau masalahnya kayak begini terus gitu. Tapi alhamdulillah Rifki sudah datang sendiri. Nah kemarin itu karena hampir pembicaraannya banyak mengenai Rifki, jadi ibu ingin membicarakan tentang
tinggal aku Rifki yang bermasalah gitu ya, bukan bermasalah artinya yang memang perlu bantuan untuk ditindaklanjuti ya. Nanti kalau didiamkan seperti ini mungkin Rifki juga akan benar tadi tidak naik kelas untuk kelas 12, bahkan tidak akan lulus gitu. Itu yang kamu takutkan. Nah, berarti gini nak, kalau misalkan kamu itu sudah tahu masalahmu, kemudian kamu itu sudah tahu masalah kamu, udah tahu ya tadi ya, penyebabnya udah tahu. Penyebabnya tadi kamu udah tahu belum nih? Kayak kan kurang mengatur waktu gitu kan. Nah, itu kalau seandainya memang kamu bisa ceritakan harus bagaimana nih, harus merubah nih. Kalau misalnya ibu bantu nih ya untuk merumuskan tadi masalah kamu itu kan ketika bangun tidur jam 3 bantu orang tua gitu kan, sampai jam 6.40 ya. 6.40 nih ibu catat ya. 6.50 ya. Tuh 6.50. Kemudian kamu berangkat sekolah sudah terlambat, tuh masalah kamu satu. Kemudian kamu datang pulang sekolah ke pasar lagi. Iya kan, sampai malam. Itu udah 2 masalahnya kan. Karena waktu kamu sudah habis di sana. Nah, begitu kalau misalkan kamu itu bisa nggak merubah, misalkan nih kamu kan pagi bagi tugas nih sama bapak ya, sama ibu di rumah. Misalkan kamu tuh pagi, oke biasakan kamu itu pagi bangun pagi, misalkan ke sekolah dulu atau gimana nak? Misalkan bisa nggak nih bisa nggak merubah itu gitu? Atau mungkin ketika kamu di pasar kan kamu sambil bawa buku sambil belajar. Jadi misalkan kamu kan di rumah itu bangun subuh itu subuh. Setelah subuh kamu jangan ke pasar dulu gitu. Nah, coba nanti bicarakan dengan orang tua. Kalau orang tua kamu saja memang tidak bisa berbicara dengan kamu, artinya tidak bisa merubah, orang tua kamu nanti akan ibu panggil ya untuk berbicara. Ibu jadi mediator jadinya nanti. Jangan ya. Jangan. Baik. Nah, kalau enaknya gini mungkin rumusannya bagaimana setelah bangun tidur, sholat subuh kan ke masjid. Kemudian apa yang harus kamu lakukan selayaknya pelajar? Siap-siap berangkat sekolah. Nah, berangkat sekolah. Karena masuknya jam berapa di sekolah kita? Jam 6.40. 6.40. Berarti jam 6.40 kamu dari rumah ke sekolah berapa lama? Berapa jauh jaraknya? 20, atau berapa menit? 20 menit. 20 menit. Berarti kalau gitu kamu paling siang berangkat jam 6.20 ya. Jam 6.20 kamu udah berangkat dari rumah. Ya kan? Berarti jam habis subuh kamu siap-siap mandi. Ya kan, sarapan. Mungkin kalau mau antar adik gitu kan. Jadi kamu yang antar adik, ibumu bantu di pasar gitu. Bisa nggak kayak gitu ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Karena nanti kalau kamu terus begini nih, ibu akan memberikan memang ibu sudah ibu sudah pantau gitu untuk Rifki akan diberikan seperti kontrak perilaku ya. Karena dari kebiasaan kamu yang mengarah pada perilaku yang memang kebiasaan yang tidak baik dan memang harus dirubah gitu ya Naya. Jadi memang kemarin kita sepakat untuk Rifki yaitu memberikan kontrak perilaku gitu ya. Nah, jadi dalam kontrak perilaku ini nanti Rifki akan ada kontrak dengan ibu agar Rifki bisa bisa merubah tingkah lakunya. Nah, coba kita cari rumuskan dulu dari awal. Kamu tuh bangun tidur, berangkat, boleh antar adik-adik, begitu ya nak? Antar adik-adik, bagi tugas dengan ibu. Ibu, kamu di pasar, saya antar adik, gimana nak? Bisa, Bu. Bisa kan? Gitu. Nanti setelah pulang dari sekolah, kamu jemput adik. Ya kan ibu kamu pasti di pasar ya kan? Ya, kamu setelah bantu di rumah, baru ibu kamu pulang gantian, kamu di pasar sambil bawa buku nak. Bawa buku, jangan sambil banyak ngobrol gitu kan. Oke, di pasar misalkan mau bantu bapak, bantu ayah tuh misalkan dari jam 3 sampai jam berapa, karena kamu kan ini pelajar, boleh sampai jam 10 sambil bawa buku belajar.
ya kan? Setelah itu jam 10 pulang. Tapi kalau Bapak bisa pulang jam 10 juga? Kan bisa tengah malam. Nah, Bisa bilang. itu berarti memang luar biasa ini ya. Luar biasa, barang biasanya sayuran datang kan emang sebelum subuh ya. Sebelum subuh, bolehlah kamu bantu-bantu sebentar tapi tetap kamu harus pulang gitu. Ketika sebelum subuh kamu bantu Bapak di pasar, kemudian ya subuh kamu pulang tuh siap-siap sekolah. Setuju gitu kan? Setuju. Iya, karena kalau memang kamu tetap seperti itu nggak bisa berubah ya, yang kamu takutkan itu akan terjadi, gitu ya. Nah, setelah kamu dari pasar itu jam 10 ya kamu istirahat. Itu manajemen yang apa ya, artinya yang Ibu bisa bantu untuk rumuskan seperti itu. Ya. Tinggal nanti kita lihat apakah kamu bisa berubah atau enggak. Gitu. Terus gimana kalau menurut kamu alternatif solusi yang Ibu tawarkan atau mungkin yang kamu bisa nggak kamu memberikan solusi lain lah? Mungkin kurang lebih sama kayak gitu. Mungkin dari ibu aja udah cukup. Ya baik, kalau gitu kan memang yang tadi Ibu sampaikan dan kamu setuju dengan yang Ibu sampaikan seperti itu ya kan? Ya kan, nah tinggal kamu itu menyesuaikan waktunya ya. Jadi nanti tinggal kamu bisa atau enggak gitu ya. Kalau tidak bisa berubah berarti Ibu akan ada panggilan. Ya bukan Ripki yang datang ke Ibu nih, Ibu yang datang ke Ripki ya. Maksudnya Ibu yang manggil Ripki. Nah, berarti memang Ripki tetap Ibu berikan dengan apa ya? Setuju dengan kontrak perilaku lah. Setuju ya? Karena kalau ini tujuannya adalah untuk perbaikan perilaku Ripki ya, agar Ripki bisa berubah. Nah, baik, nanti Ibu akan berikan ya Nak ya. Bentar. Tapi dengan Ibu berikan ini, Ripki jangan apa ya, artinya jangan berpikir kalau Ibu tuh tidak baik sama Ripki. Dengan Ibu memberikan surat seperti ini, Ibu justru mengingatkan Ripki karena kalau Ripki akan melakukan hal-hal yang tidak baik, buru-buru ingat gitu ya. Ingat pesannya. Nanti setelah dibaca, ini coba boleh kamu baca dulu. Ibu mau mendengar ya. Ibu kasih kode, namanya itu RF ya. RF ya, karena ini khawatir nanti terbaca orang. Oke, baca yang jelas Ibu mau dengar dan kamu nanti setuju atau enggak. Silakan, ini ada ini kontrak perilaku. Monggo. Saya RF dari kelas 11 IPA pada tanggal 6 Desember 2021 membuat rencana perilaku yang akan saya laksanakan sebagai untuk upaya saya dalam memperbaiki diri saya. Saya akan melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, saya akan lebih konsentrasi belajar. Yang kedua, saya akan menggunakan waktu dan membagi waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Yang ketiga, saya akan menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal. Yang keempat, saya akan mengejar ketertinggalan tugas belajar selama saya tidak masuk sekolah dengan mengumpulkan tugas secepatnya. Yang kelima, saya akan mengejar ketertinggalan saya dalam pelajaran dengan menghubungi guru-guru mata pelajaran dan bertanya kepada teman. Yang keenam, saya akan membagi waktu antar belajar dan membantu orang tua mencari nafkah. Dan yang terakhir, saya akan memperbaiki prestasi belajar saya. Terus apa yang kamu diusaha? Nah, ini ada baca kembali coba. Usaha saya dianggap berhasil bila saya selesai melengkapi tugas-tugas dan ulangan yang tertinggal selama saya tidak sekolah. Saya mendapatkan nilai dari tugas-tugas tertinggal yang sudah saya kerjakan. Kontrak perilaku yang saya buat ini berlaku hingga tanggal. Kontrak ini akan dimonitoring setiap minggu sekali oleh guru bimbingan dan konseling saya, yaitu Bu Sofi. Oke, baik. Jadi dari kontrak perilaku ini kan ada beberapa yang memang Ibu lihat adalah masalah-masalah Ripki ya.
Jadi memang Rifki itu kan kurang konsentrasi belajar. Ini terkenal sekali nih Rifki masalah ini nih. Ya. Kedua yaitu waktu ya, yang tadi sering terlambat itu kan. Ya. Jadi sering terlambat gitu, dan juga memang membagi waktu yang kurang baik gitu, yang ibu kita lihat tadi. Nah yang ketiga, tugas-tugas yang belum diselesaikan kepada guru itu ada berapa mata pelajaran? Nah, banyak kayaknya. Hampir semuanya kayaknya. Hampir semua. Iya, Aduh, hampir luar semua. biasa nih Rifki ya. Kalau memang tidak buru-buru diselesaikan, ibu khawatir yang kamu takutkan itu akan terjadi. Ya. Nah, kemudian juga Rifki itu, nah pasti prestasi belajar di rapot ya, Ya. yang rendah ya. Ya, karena ini kan mau apa ya, PAS ya, sedang PAS. Ibu harapkan nanti formula atau aturan-aturan manajemen yang tadi ibu sarankan mengenai waktu salah satunya, dan juga perilaku kamu yang harus dirubah, jangan terlambat gitu kan. Kemudian juga apalagi tugas-tugas guru ya, tugas-tugas guru, karena ini upaya yang dilakukan berhasil apabila kamu itu menyelesaikan tugas-tugas dan ulangan yang tertinggal ya. Kemudian juga mendapatkan nilai yang mengulang nilai-nilai yang rendah atau remedial ya. Baik, nanti ini kontrak perilaku ini kita sebutkan sampai tanggal berapa? Tanggal 6 Desember. Nanti silakan kamu tulis tanggal 6 Desember di sini. Kemudian kira-kira ibu akan memonitoring kamu tiap harinya ya. Ibu lihat perkembangan sampai 1 atau 2 minggu. Kalau tanggal 6 Desember berarti kita kasih waktu sampai tanggal 13, setuju ya? Ibu lihat, atau mungkin nanti tiap minggu ibu akan monitoring ya. Apakah Rifki akan berubah atau tidak ya kan? Kalau memang tidak berubah, itu akan ada panggilan berikutnya ya nak ya. Nah mudah-mudahan ibu harapkan Rifki bisa berubah ya kan. Kemudian juga Rifki bisa tidak terlambat menyelesaikan tugas, dan juga tadi yang satu yaitu bisa belajar dan membagi waktu ya. Nah ini silahkan kamu tanda tangan di sini nak. Oke, ini ibu tanda tangani juga. Nah satu lagi Rifki, nanti hasilnya kontrak perilaku ini disimpan kepada ibu, nanti ibu taruh di arsip. Kalau Rifki nanti ibu berikan fotokopiannya ya nak ya. Jadi tadi rumusan-rumusan yang kita sampaikan dan kamu ibu formulakan sudah paham ya nak ya. Kalau memang tidak berubah lagi ya, nanti Rifki ibu panggil lagi untuk konseling lagi ya. Ya, tapi tetap rahasianya Rifki akan ini ibu jamin aman gitu ya. Nah, oke, sebentar. Jadi nanti ibu akan pantau ya, monitoring ya, setiap seminggu sekali sampai benar-benar kamu berubah. 1 bulan belum berubah, ibu panggil lagi. 2 bulan tidak berubah, ibu panggil lagi. Gitu ya. Biasanya sih kalau udah seperti ini nak, sebulan sudah berubah. Tapi tetap harus diingat ya, tetap diingat perilaku yang memang kamu harus rubah ya. Gitu ya. Kamu boleh suka, boleh nyaman membantu orang tua berdagang, membantu usaha orang tua. Tapi tetap nomor 1 itu tugas kamu apa? Belajar. Jadi kamu tugas utama itu adalah belajar, bukan berdagang atau berusaha bantu. Boleh bantu orang tua tapi ada waktunya. Dan ibu rasa juga orang tua kamu juga senang kok kalau seandainya kamu membantu tapi juga menempatkan waktu belajar dengan baik. Ya nak ya? Nah, oke, baik. Bentar ya, ibu arsipkan dulu. Dari kegiatan kita nih bisa ditarik kesimpulannya. Rifki sudah sadar diri kan, sudah menyadari kesalahan Rifki, benar ya, dan akan mau berubah ya. Akan mau berubah, jangan enggak ya, nanti jadi nggak naik kelas, benar ya, karena prestasinya sudah rendah sekali gitu.
Kalau seandainya kamu diam seperti ini, ya itu nanti terus tetap jadi nggak naik kelas dan malah ngeri lah kejadian itu. Jangan ya Naya. Baik. Nah kalau ibu senang sekali kalau Rifki bisa berubah gitu ya. Rifki seneng nggak nih kalau seandainya Rifki bisa nilainya bisa bagus dan juga bisa naik kelas? Senang banget sih Bu. Senang banget. Tapi janji mau berubah ya, tinggal lakunya ya. Baik. Kalau gitu dari hasil yang gimana? Udah selesai belum? Hati kamu gimana? Udah senang atau masih berdebar-debar? Apa yang kamu rasakan, ketakutan kamu dengan yang kamu tadi nggak naik kelas gitu, teguran wali kelas, masih ada rasa nggak nyaman setelah ngobrol sama ibu lah? Sedikit lega sih Bu. Sedikit lega ya, tapi tetap dengan kejadian ini ibu harapkan nanti Rifki bisa berubah menjadi baik ya, karena tadi itu orang di sini itu adalah wali kelas orang tua kamu. Ibu di sini orang tua kamu. Jadi tetap merasa kami ini menjadi orang yang baik ya. Nah, kemudian satu lagi nak, setelah layanan seperti ini, Rifki bagaimana? Apakah Rifki lebih nyaman atau biasa aja gitu kelihatannya? Lebih nyaman sih. Lebih nyaman, lebih sedikit ini ya, sedikit terobati. Jawaban-jawaban yang Rifki anggap yang perlu diselesaikan gitu ya Naya. Jadi memang itu terjawab. Baik, kalau begitu kita tutup aja ya nak dengan doa semoga masalah Rifki selesai dari yang kamu rasakan dan kamu tidak bisa menyelesaikan atau janji kamu tadi bisa diselesaikan ya nak ya. Baik, kita berdoa dimulai. Sadaqallah, amin amin. Baik Rifki, terima kasih ya atas kehadirannya. Ya jangan sungkan kalau mau bertemu ibu kembali ya. Baik. Ya. Ya, nak.